Seorang ibu hamil dengan usia kandungan 20 minggu datang ke Rumah Sakit Permata Husada dengan keluhan mudah kelelahan, mulut kering, rasa haus yang meningkat, perlu buang air kecil lebih sering dari biasanya. Setelah dilakukan beberapa tes gula darah, pasien didiagnosa terkena diabetes mellitus gestasional. Selamat malam, Dok. Selamat malam juga, Sus. Permisi, dokter. Apakah setelah ini ada temu janji dengan pasien? Tidak ada, Sus. Baik, setelah ini akan dilakukan diskusi untuk mengenai tindakan apa yang akan diambil untuk ibu hamil yang kemarin dokter diagnosis diabetes mellitus gestasional. Baik, kalau begitu di mana kita bisa mendiskusikan masalah ini ya? Di ruang pertemuan dokter, nanti juga ada bidan, apoteker, dan ahli gizi yang juga ikut berdiskusi. Kira-kira nanti 30 menit untuk berdiskusi, apakah dokter bersedia? Baik, Sus. Kalau begitu kita pergi sekarang saja. Mari, Dok. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Sus. Mari kita mulai diskusinya. Baik, sebelumnya bisa dijelaskan dulu awal mulanya pasien bisa didiagnosis diabetes mellitus gestasional itu bagaimana? Jadi, ada ibu hamil yang melakukan kunjungan kepada bidan Hana dengan usia kandungan 20 minggu dengan keluhan rasa haus yang meningkat, kelelahan, mulut garing, dan frekuensi buang air kecil yang meningkat. Buang air kecil lebih sering pada ibu hamil karena ada ibu hamil itu perutnya ditekan, kantong kemihnya ditekan oleh bayi tersebut. Iya benar, Dok. Dari catatan hasil perkembangan pasien, bidan Hana menganjurkan pasien untuk mengurangi aktivitas berat dan mengkonsumsi suplemen. Bidan Hana juga menganjurkan agar pasien teratur minum air putih. 3 hari yang lalu, pasien kembali mengunjungi saya. Kemudian ia merasa tidak nyaman dengan keluhannya. Kemudian saya menanyakan apakah ada di keluarganya yang mengalami diabetes. Pasien pun menjawab ayahnya mengalami diabetes. Saya menduga bahwa pasien juga mengalami diabetes. Akhirnya saya menganjurkan pasien untuk tes darah terlebih dahulu. Ya, emang benar apa kata bidan Hana. Terbukti emang karena memang keturunan dari penderita diabetes biasanya bisa tertular kepada keturunannya. Untuk Ibu Naswa, jadi bagaimana pola makan yang dianjurkan untuk ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus gestasional? Untuk pola makannya seharusnya terdiri dari protein yang dikombinasikan dengan 40-50% karbohidrat dan 25-35% lemak. Namun jika karbohidrat yang dikonsumsi terlalu banyak akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar gula darah secara lebih cepat. Lalu apakah ada rekomendasi makanan ringan? Ada, seperti sayur segar atau yang beku, terutama yang dikukus ikan kukus atau panggangan, dan bisa juga mengkonsumsi buah segar. Oh iya, Dok, kapan pasien akan datang mengunjungi dokter lagi? Besok. Baik, dokter, tolong sampaikan kepada pasien agar berkonsultasi dengan saya, agar saya bisa mempersiapkan rencana makanan apa dengan menyesuaikan pola makan saya. Baik, Bu Naswa. Lalu untuk obatnya bagaimana? Kemarin saya sudah diskusi dengan dokter. Untuk obatnya yaitu metformin dan glibenclamide. Kedua obat tersebut berada dalam kategori B dalam kehamilan. Bagaimana dengan dosisnya? Dosis yang diberikan pada metformin yaitu 500 mg per hari untuk dosis pada awal pengobatan. Dan pada glibenclamide, dosis awal yaitu 2,5 mg 1 kali sehari. Diberikan 1 jam sebelum makan dengan dosis maksimal sampai 10 mg. Benar, dan pemberian obat-obatan akan dilakukan jika diet dan olahraga tidak efektif dalam mengatasi diabetes. Bila perlu, saya akan memberikan insulin suntik. Olahraga?
Namun tadi pasien mengeluh mudah kelelahan, apakah bisa? Tentu bisa. Saya akan memberikan rekomendasi jenis olahraga yang tepat. Baik, saya kira cukup untuk diskusi hari ini. Apakah bisa diakhiri atau ada tambahan lagi? Cukup. Baik, kalau begitu pertemuan ini diakhiri. Semoga pasien dan janin sehat selalu. Amin. Dok, jangan lupa untuk terus mengabari kita mengenai perkembangan pasien. Oh, tentu saja. Baik, saya akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya setelah besok saya konsultasi. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih semuanya.